Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Night Lights ID. Oke teman-teman, sekarang ini saya akan pengen bahas dan pengen sharing-sharing tentang apa yang pernah menjadi pertanyaan saya waktu kecil dulu atau waktu masih suka motor lah. Walaupun sekarang juga masih suka sih sebenarnya, tapi itu maksudnya waktu masih polos dulu lah. Jadi tuh saya berpikir, loh, kenapa sih motor dua tak itu kenceng-kenceng banget gitu loh. Terus top speed itu juga. Rata-rata motor dua tak top speednya melebihi cc-nya. Kayak Fish Air 110. Terus kalau dites top speednya pasti melebihi 110. Air King begitu juga. Terus Ninja apalagi. Nah, itu jadi saya di sini mencoba sharing pada teman-teman. Apa sih yang membuat motor dua tak itu kok powerful banget itu? Oke, jangan kemana-mana. Kita mulai videonya. Oke, teman-teman. Ya, ini dilihat dari gambar, kita bisa lihat ini adalah dua siklus motor. Yang di atas ini siklus motor 4 tak dan yang di bawah ini siklus motor 2 tak. Nah, ini yang menyebabkan kenapa motor 2 tak itu bisa lebih powerful. Yang pertama kita lihat dulu siklus dari motor 4 tak. Nah, motor 4 tak ini dia ada 4 kali langkah. Nah, itulah kenapa dia disebut 4 tak gitu, atau 4 stroke bahasa Inggrisnya. Jadi motor 4 tak ini proses siklus pertamanya adalah proses hisap. Nah, ini bisa kalian lihat di gambar. Ini ada udara masuk ke silinder. Nah, proses masuknya ini dikarenakan adanya proses vakum yang terjadi akibat perubahan volume yang terjadi di blok silinder. Nah, jadi dia karena volumenya meningkat, jadi dia pressure-nya minus. Dan pressure di atmosfer adalah 1 atm. Jadi udara masuk. Nah, udara ini, sebelumnya nih ya, ini nggak ada gambarnya nih. Sebelum dari sini itu sebenarnya ada karburatornya sebagai pencampur bahan bakar dengan udara. Nah, biasanya itu untuk rasio sempurnanya itu 14,7 banding 1. Nah, itu setelah dari proses hisap sampai ke titik mati bawah atau TMB sampai sini. Nah, terjadi proses yang kedua yaitu kompresi atau compression. Kompresi ini dia fungsinya untuk mencampurkan bukan mencampurkan ya, buat meningkatkan bahasa ininya, energi kinetik dari molekul udara dan bahan bakar. Nah, ini ada sebenarnya itu ketika kita kompresi itu, kalau dilihat secara mikroskopis, itu molekul udara dan molekul bahan bakar itu dia saling bergesekan itu. Sehingga meningkatkan temperatur campuran ini. Nah, ketika temperaturnya naik, ketika ada percikan api dari busi ini, nah ini ada tegangan,
dan akhirnya terjadi ledakan. Proses kompresi ini juga berpengaruh terhadap performa mesin. Semakin besar kompresi motor akan meningkatkan efisiensi dari pembakaran. Lanjut ke siklus yang ketiga, yaitu siklus usaha atau siklus power. Bahasa Inggrisnya power. Nah, siklus ini terjadi karena ekspansi dari ledakan akibat dari campuran udara dan bahan bakar. Ledakan ini akan mengakibatkan expansion yang mengakibatkan pressure di silinder blok ini tinggi atau plus. Nah, sehingga akan memaksa piston turun ke bawah dan menghasilkan torsi atau daya putar. Nah, ini daya putar di poros engkol. Nah, daya putar inilah yang dipakai oleh mesin untuk menggerakkan motor. Gitu. Lanjut ke proses exhaust atau buang bahan bakar dan membuang gas sisa pembakaran. Jadi setelah dari proses pembakaran atau proses power, kan ini bandulnya muter ya, nah ini setelah muter itu, nah selain menghasilkan daya tersebut digunakan untuk menggerakkan piston menuju ke TMA lagi supaya dia bisa mengeluarkan sisa gas tersebut keluar ke atmosfer. Begitu. Nah, ini jadi setelah ini dia kembali ke proses yang pertama lagi. Nah, itu bisa kita lihat bahwa prosesnya 4 tak itu sangat banyak ya, bukan rumit sih, cuma banyak aja. Berbeda dengan 2 tak. Nah, ini yang 2 tak. Kenapa gambarnya cuma 2? Ya karena 2 tak atau 2 langkah. Lihat nih. Jadi di gambar yang pertama ini sebenarnya di gambar pertama ini dia sudah melakukan proses pembakaran sebenarnya atau langkah power. Jadi di 2 tak ini langkah power dan langkah buang itu menjadi satu. Jadi ketika dia power, jazz. Nah, kan ini piston turun ke bawah. Nah, ketika turun ke bawah, dia ini exhaust port ini atau jalur pembuangannya itu terbuka karena sebenarnya di 2 tak itu piston ini menjadi klepnya. Jadi dia itu yang sebagai membuka atau menutup di sini nih, di portnya ini adalah piston. Nah, ketika dia turun kan dari sini nih, turun ces. Nah, ketika dia sampai sini, gas dari proses usaha akan terbuang. Terbuang. Nah, sembari dia membuang, dia sekaligus proses intake atau proses menghisap, bukan intake sih. Bahasa 2 taknya itu bilas. Jadi dia exhaust gasnya keluar menuju atmosfer dan ini adalah campuran udara dan bakar yang dari karburator masuk ke ruang bakar. Nah, jadi dia 2 siklus di 4 tak. Di 4 tak dijadikan 1 siklus di 2 tak. Dia usaha sambil buang gas. Terus dia waktu dia turun, dia sekaligus membilas. Jadi ini gas ini kan gas ada 2 ya. Sebenarnya dia itu di sini nih. Ini nih dia nih kan kita bisa lihat nih arah laluannya begini ya. Nah, ini campuran udara dan bahan bakarnya ke sini. Nah,
dan yang sisa pembakaran ya ke sini. Nah, begitu. Jadi itu udara dan bahan bakar ini dia mendorong sisa gas pembakaran. Nah, terkadang karena apa ya? Karena dua tak ini merupakan apa ya, kelemahan dua tak ya. Jadi itu kadang udah campuran udara dan bahan bakar yang masih segar ini juga kadang ikut keluar karena dia lagi semangat banget dorong gitu. Keluar kamu. Lah dia juga ikut keluar. Dia keluar gitu kan. Nah, jadi itu yang bikin motor dua tak itu boros dan emisinya jelek. Bukan jelek sih, kurang baik. Nah, setelah di sini sudah penuh dengan campuran udara dan bahan bakar, lanjut ke proses kompresi. Proses kompresi ini ke atas kan. Nah, sembari dia kompresi, kan ini apa ya? Ketika piston ke atas, dia kan di chambernya ini, crankshaft chambernya ini kan mengalami perubahan volume. Jadi di sini tuh ketika ini piston naik, ini pressure-nya minus. Nah, menyebabkan campuran udara dan bahan bakar itu masuk ke sini, ke inlet porting, masuk ke crankshaft nih, chambernya nih. Nah, sembari dengan proses kompresi. Nah, itu jadi dia lebih praktis gitu ya. Masuk sambil kompresi, power sambil bilas, sambil buang gas. Mantap kali. Jadi begitu. Jadi waktu ini masuk, dan ini masuk lagi. Ketika ini kompresi, udara dan bahan bakar masuk. Ketika dia usaha, gasnya keluar, lalu dibilas dengan campuran udara dan bahan bakar, kompresi lagi, masuk, power lagi, ya begitu seterusnya kan, bolak-balik. Itulah siklus dasarnya dua tak. Lanjut. Nah, ini yang menjadi kunci rahasia kenapa dua tak lebih banter. Nah, kenapa dua tak lebih kencang? Ya kita lihat aja. Satu siklusnya 4 tak ini, dia membutuhkan 2 putaran. Nih, 1,5, 1,5, 2. Jadi satu siklus 2 putaran. Kalau 2 tak, dia cuman butuh mana nih? Nah ini, hisap kan, 1,5, 1, balik lagi 1,5, 1. Nah, jadi dia cuma butuh 1 putaran untuk 1 siklus. Nah, ini yang menyebabkan 2 tak lebih powerful dari 4 tak walaupun cc-nya sama ya. Misalnya ini 150 versus 152 tak. Jadi ketika putaran gimana ya? Kalau dalam 4 tak itu butuh 2 putaran untuk menyelesaikan 1 siklus. Kalau 2 tak dia cuma 1 putaran untuk 1 siklus. Jadi itu lebih gimana ya? Lebih menang lah dari segi usaha. Usahanya powernya lebih duluan dia. Jadi kalau orang ibarat naik sepeda, 4 tak ini pedalnya cuma satu. Jadi cuma will. Kalau yang 2 tak ini dia pedalnya 2, jadi lebih cepat aja dia. Mudah-mudahan bisa ditangkap lah. Terus gara-gara perbedaan siklus ini yang menyebabkan 2 tak itu lebih boros bahan bakar. Jadi karena misalnya ini motor nih digeber 4000 rpm. Nah, sama-sama 4000. Ini 4000 rpm. Dia yang 4 tak baru menyelesaikan 2000 siklus. Kalau yang 2 tak dia sudah menyelesaikan ya 4000 siklus karena dia satu siklusnya 1 putaran. Nah, kalau ini dikali dengan volume silinder,
misalnya 150 cc. Nah, diibaratkan ya. Jadi ini si 4 tak baru menghabiskan bensin sekitar ya ini kira-kira lah, ibaratnya lah. 150 kali 2, 300. 300. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 30.000 cc. Campuran udara dan bahan bakar. Kalau yang 2 tak, misalnya sekali 150, 15 kali 4, 60. Nolnya 1, 2, 3, 4. 60.000. Tuh, 60.000 cc. 2 kalinya, bos. Tuh. Makanya, jadi 2 tak itu lebih boros. Tapi konsekuensinya 2 tak lebih banyak powernya. Powernya lebih meningkat. Yang kedua yang menyebabkan 2 tak boros, ya ini tadi, karena dia kadang-kadang waktu proses bilas ini ada campuran udara dan bahan bakar yang ikut keluar. Lanjut, yang kedua yang menyebabkan motor 2 tak powerful, yaitu tidak ada mekanisme katup. Nih mekanisme katup kayak 4 tak ini kan rumit ya nih. Nah ini karena ada mekanisme katup ini, dia punya losses atau kerugian, atau apa ya, daya yang dipakai untuk memutar crankshaft ini akan berkurang untuk menggerakkan katup-katup ini. Dan katup-katup ini pun punya friction, punya ini kekuatan spring ini, punya massa katupnya, massa rocker armnya kalau ada yang pakai rocker arm. Karena itulah jadi motor 4 tak ini lossesnya lumayan lah dibandingkan dengan motor 2 tak yang nggak punya katup nih. Punya katup. Sebenarnya di sini ada namanya reed valve, tapi dia ya mechanical lah. Bukan mechanical, apa dia pakai kayak apa sih? Ya plat gitulah. Plat besi atau bisa juga dari karbon dan sebagainya. Jadi tuh dia lossesnya cuman digunakan untuk ya menggerakkan piston ini naik kembali dan losses lainnya ya. Nah, tuh. Yang ketiga, karena dia nggak punya katup, 2 tak ini RPM-nya lebih tinggi. Ya bayangin aja yang punya katup nih 4 tak nih. Kalau bisa digeber sampai 13.000, kalau per klepnya ini nggak diganti, loncat nih bisa-bisa nih klepnya nih. Atau ya dalam istilah itu floating. Nah ini kalau floating bisa numbur piston, pistonnya pecah, pistonnya amburadul, stangnya nggak ada pistonnya, terus dia mental sini jebol ke sini ya hancur mesin. Beda dengan 2 tak. 2 tak nggak punya klep, digas sampai RPM berapa itu? Ninja itu sampai berapa itu? 15 ya? 14.000 atau 15.000 masih bisa itu kayaknya. Karena dia nggak ada klepnya, jadi ya enjoy aja. Ya cuman kelemahannya kalau kita gas terus, panas, pistonnya muai atau ringnya muai, ngejam. Nah, itu kelemahannya 2 tak itu. Makanya ya lebih sebaiknya sih dikasih limitasi lah, dikasih apa namanya, ya maksimum RPM. Soalnya juga ini kan ada namanya piston speed ya. Piston speed itu ada batasannya kalau nggak salah. Supaya untuk memperlama usia pakai dan juga menghindari jam itu tadi. Nah, yang terakhir 2 tak ini sebenarnya ada mekanisme power valve. Nah, mekanisme power valve itu kayak di Ninja itu Super Kips namanya. Super Kips. Kawasaki apa ini lupa saya. Terus di Honda itu ada namanya RC valve, punyanya NSR tuh. Terus di Yamaha itu punya YPVS, Yamaha Power Valve System. Yamaha apa sih, soalnya gampang. Nah itu tuh. Jadi power valve ini wah
mantap lah ini. Ini sebenarnya teknologi yang digunakan di motor GP. Motor GP dulu waktu di balapan 2 tak masih masuk motor GP. Nah, ini dipakai ini. Nah, untuk power valve nanti kita bahas nanti aja ya. Oke. Jadi itulah apa namanya yang menyebabkan motor 2 tak itu lebih powerful. Dari siklus menang 2 tak, dia siklusnya lebih cepat. Terus tidak ada losses karena tidak ada mekanisme katup yang rumit kayak di 4 tak. Terus karena tidak ada mekanisme katup, dia bisa RPM-nya bisa lebih tinggi. RPM-nya bisa lebih tinggi sehingga powernya juga bisa lebih naik lebih tinggi di putaran atas. Ya, sekian dulu video pada hari ini untuk penjelasannya. Nanti kita untuk power valve nanti kita bahas di video selanjutnya, kan ini udah panjang kayaknya. Ini kayaknya udah setengah jam nih kayaknya. Setengah jam atau berapa menit nih, nggak tahu. Oke, terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan komen, atau saya ada salah menjelaskan silakan komen supaya nanti di video selanjutnya bisa saya perbaiki. Oke, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.